Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita. Saya mahasiswa dari D3 Kebidanan tingkat 3B semester 5. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi kami dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas yang berjudul Peningkatan Pelayanan Kesehatan Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita menjangkau seluruh sasaran, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir yang menjangkau sasaran. Nah, pelayanan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus minimal sedikitnya 3 kali selama periode 0 sampai 28 hari setelah dia lahir. Nah, baik di fasilitas maupun melalui kunjungan rumah. Pelayanan kesehatan neonatal itu ada 2 pelayanan. Yang pertama, pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir, masuk ke 5 poin. Yang pertama, kita melakukan perawatan tali pusat. Kemudian yang kedua, melaksanakan ASI eksklusif. Yang ketiga, kita memastikan bayi telah diberi injeksi vitamin K1. Yang keempat, kita memastikan bayi telah diberi salep mata antibiotik. Kemudian yang kelima, pemberian imunisasi hepatitis B0. Masuk ke poin 2, yaitu pemeriksaan menggunakan pendekatan MTBM atau manajemen terpadu bayi muda. Yang pertama yaitu pemeriksaan tanda bahaya seperti adanya kemungkinan infeksi bakteri, terus diare, berat badan rendah, dan juga masalah pemberian ASI. Kemudian yang kedua, kita memberikan pemberian imunisasi hepatitis B0 bila pada saat pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahirnya itu belum diberikan. Kemudian yang ketiga, kita berikan konseling terhadap ibu dan keluarga untuk pemberian ASI eksklusif, mencegah hipotermi, dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan buku KIA. Dan yang keempat, penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. Masuk ke poin B, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan bayi yang menjangkau sasaran. Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah dia lahir. Nah, pelayanan kesehatan bayi itu meliputi yang pertama, pemberian imunisasi dasar lengkap. Itu meliputi BCG, polio, 1, 2, 3, dan 4, DPT. Kemudian itu sebelum bayi berusia 1 tahun. Nah, yang kedua, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi. Yang ketiga, kita melakukan pemberian vitamin A 6 sampai 11 bulan. Yang keempat, konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda-tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan buku KIA. Yang kelima, penanganan rujukan kasus bila diperlukan. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan anak balita yang menjangkau sasaran. Nah, bentuk pelaksanaan tumbuh kembang anak di lapangan dilakukan dengan mengacu pada pedoman stimulasi, deteksi dan intervensi tumbuh kembang anak yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan jajarannya seperti dokter, bidan, perawat, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan lainnya yang peduli dengan anak. Nah, pelayanan kesehatan anak balita meliputi pelayanan pada anak balita sakit dan juga sehat. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai standar meliputi pertama, pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun yang tercatat dalam buku KIA ataupun KMS. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan anak balita setiap bulan yang tercatat pada buku KIA. Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau berat badan anak balita ini di bawah garis merah, itu berarti harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan. Kemudian poin kedua, simulasi deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang minimal 2 kali dalam setahun. Pelayanan yang diberikan di dalam gedung yaitu sarana pelayanan kesehatan dan maupun di luar gedung. Poin ketiga itu pemberian vitamin A dengan dosis tinggi 2 kali setahun berwarna merah. Poin keempat, kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita.
Dan poin yang terakhir adalah pelayanan anak balita sesuai standar dengan menggunakan pendekatan MTBS. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.